Amma ba'd. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kajian fikih manhaji Madzhab Syafi'i yang kita laksanakan setiap Sabtu sore ini. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah dan mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa fikih manhaji adalah fikih, kalau diterjemahkan mungkin fikih metodologis. Jadi kita mengkaji fikih bukan hanya tekstual, tetapi kita juga kaji prosesnya, proses sehingga menjadi fikih melalui dalil dan istidlalnya, dalil dan cara menggunakan dalilnya tersebut. Kita akan membahas, masih melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu masih membahas mengenai toharoh. Hari ini kita akan membahas mengenai hikmah-hikmah daripada mandi. Sebentar saya share materinya. Ini kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi'ulumihi fi dharaini amin. Hikmatu masyru'iyatihi. Hikmah disyariatkannya mandi. Jadi dalam hukum itu ada ilat, ada hikmah. Jadi kalau ilat itu adalah landasan hukum atau alasan hukum. Contohnya misalkan mengapa orang dilarang minum khamr? Karena minum khamr itu memabukkan atau karena khamr itu memabukkan. Ini namanya ilat, alasan hukum. Yaitu alasan yang menjadi landasan untuk diterapkannya hukum tersebut. Hukum itu ada yang punya ilat, ada yang tidak punya ilat. Jadi semua amalan itu ada yang punya ilat, ada yang tidak punya ilat. Kalau yang punya ilat namanya makulatul makna. Jadi amalan atau ibadah-ibadah terutama yang punya ilat. Atau hukum yang punya ilat itu namanya hukum yang makulatul makna. Artinya maknanya diketahui secara akal. Jadi hukum itu alasannya diketahui secara akal. Contohnya tadi itu minum khamr. Minum khamr itu larangan minum khamr itu makulatul makna. Karena kita tahu bahwa akibat daripada minum khamr itu memabukkan. Itu diketahui oleh akal. Contohnya lagi adalah selain ibadah tadi, misalkan zakat. Zakat itu alasannya adalah ilatul hukumnya adalah karena untuk membantu orang, ya, membantu ataupun bisa juga membantu meringankan beban orang miskin. Ini adalah alasan hukum, sehingga itulah diterapkannya sehingga menjadi hukum yang kuat. Jadi itu ilat. Ibadah yang tidak punya alasan hukum namanya ibadah yang sifatnya ubudiyah. Ubudiyah itu ghairu maqulatil ma'na, tidak bisa dicerna secara akal alasan-alasannya. Banyak sekali contohnya, seperti biasanya angka-angka dalam pelaksanaan ibadah itu semuanya adalah ghairu maqulatil ma'na, tidak bisa kita cerna secara akal. Contohnya sholat duhur kenapa 4 rakaat? Sholat asar kenapa 4 rakaat? Sholat maghrib kenapa 3 rakaat? Mengapa kalau wudhu 3 kali? Mengapa kalau istinja juga 3 kali? Tapi mengapa ketika kita mensucikan najisnya anjing 7 kali?
Nah ini angka-angka seperti ini menurut para ulama ini ghairu maqulatil makna, tidak bisa kita cerna secara akal. Mengapa tawaf 7 kali? Mengapa melempar jumrah juga 7 kali? Jadi ada yang 3, ada yang 7. Puasa 1 bulan ya. Jelas itu. Jadi itu adalah hukum-hukum yang tidak punya alasan secara pasti. Jadi kita menganggapnya sebagai ubudiyah atau tauqifiyah yang ditentukan oleh agama. Termasuk juga yang sering kita lihat adalah mengapa orang Islam dilarang makan anjing atau makan babi. Ini juga menurut jumhur ulama ataupun yang terkuat dari pendapat itu adalah juga ghairu maqulatil makna. Tidak bisa kita cerna secara akal. Jadi itu namanya ilah. Lalu ada hikmah, ini yang menjadi relevan dengan kajian kita pada sore hari itu. Hikmah itu apa? Nah, hikmah itu adalah satu manfaat yang bisa digali oleh akal dari satu hukum. Jadi itu hikmah. Makanya ketika kita mengatakan kenapa kita sholat, itu hikmahnya banyak. Termasuk diantaranya adalah menimbulkan kesehatan. Dan ini tidak hikmah. Begitu juga mengapa kita dilarang makan babi ya? Karena kadang-kadang daging babi itu mengandung penyakit misalkan, itu hikmah. Jadi bukan ilat, bukan landasan hukum. Kalau landasan, apa perbedaannya antara ilat dengan hikmah? Kalau ilat itu konsisten, bisa diukur. Ya kalau alasan hukum itu bisa diukur atau konsisten. Yang paling jelas contohnya adalah ketika kita bepergian. Bepergian kemudian kita diberi keringanan untuk qashar atau jamak. Ketika perjalanan kita mencapai 80 km. Ini para ulama mengatakan bahwa alasan hukumnya itu adalah safar. Karena bepergian. Ya jadi ini terukur. Bepergian itu jaraknya 80 km. Kemudian perjalanannya tidak untuk maksiat. Terukur dan bisa dipastikan. Dalam masalah qashar juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Nah, supaya tidak repot. Ini tidak repot, ini enggak stabil. Ada orang yang sama-sama 80 km tapi ketika dia melaksanakan ibadah itu berat. Karena kendaraannya enggak nyaman, kemudian tidak ada tempat sholat sehingga dia harus turun dan lain sebagainya. Tapi ada yang sama sekali tidak berat gitu. Jadi perjalanan 80 km dia naik helikopter yang nyaman, ada AC-nya, sama sekali tidak berat. Oleh karena itu para ulama mengatakan qashar ini bukan karena repot, tapi karena perjalanan. Kalau repot tadi itu hikmah. Jadi kadang-kadang ada orang yang bisa mendapatkan, kadang-kadang ada yang tidak. Ya contohnya juga sama. Sholat itu ataupun puasa itu hikmahnya untuk kesehatan. Tidak semua orang yang puasa mesti sehat gitu. Jadi ada yang sehat, ada yang tidak. Nah, itu namanya hikmah dengan perbedaan antara hikmah dengan ilat. Ini kita bahas pada kesempatan ini adalah hikmah-hikmah daripada mandi. Lil ghusli, boleh lil ghusli, boleh lil ghusli. Tapi menurut ulama yang lebih kuat itu lil ghusli pakai fathah. Meskipun dua-duanya benar. Lil ghusli hukmun katsiratun wa fawaidu muta'addidatun. Bagi mandi itu mempunyai hukum yang banyak dan fawaidu itu ghairu munsharif, tidak boleh dibaca fawaidun ya. Karena sigat muntahal jumu itu dia ghairu munsharif, tidak boleh dikasih tanwin. Wa fawaidu dan beberapa faedah muta'addidatun yang beragam, minha usulul thawab. Yang pertama tentunya adalah mendapatkan pahala. Ini juga hikmah. Orang yang mandi dapat pahala. Belum tentu. Ada orang yang mandi mungkin niatnya salah. Jadi dia nggak dapat pahala. Atau dia nggak niat. Itu juga ya tidak dapat pahala karena dia nggak niat untuk ibadah. Li'anal syar'i ibadah. Karena
Mandi dalam arti syariat itu ibadah. Fihi amri syara'. Wa amalun bihukmi, karena di dalamnya ada mengikuti melaksanakan perintah syariat ataupun perintah daripada agama dan mengamalkan hukum agama. Wa fi hadza azimun, dan di dalam mandi itu ada pahala yang banyak. Warida qala alaihi salatu wasalam at-tahuru syatrul iman. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, suci mensucikan itu separuh daripada iman. Ai nisfuhu, artinya adalah separuhnya. O juz'un minhu, atau bagian daripada iman. Wa yashmalu al-wudu'a wal ghusla, ini mencakup wudu dan mandi. Lalu sanian husulun nadhafah, terwujudnya kebersihan. Ini juga mencerminkan bahwa agama kita itu termasuk agama yang sangat mendukung dengan kebersihan, mandi. Apalagi orang Indonesia itu mandinya 2 kali sehari. Kalau orang sana ya seminggu, minimum seminggu sekali, yaitu hari Jumat. Kalau di wilayah-wilayah yang sulit air. Kalau di sini ya tradisi kita sudah bagus, jadi mandinya ya paling enggak sekali sehari atau 2 kali sehari, malah kebanyakan masyarakat. Fa idza tasala al-mut tanaddafa jismuhu mimma asabahu min qadar. Ketika dia seorang muslim itu mandi, maka bersihlah badannya dari kotoran-kotoran yang mengenainya. Au ala qabihi min waskhin, atau mungkin terkena itu juga kotoran. Au afrazahu min arkin. Jadi kalau irq itu artinya otot, kalau ark itu artinya keringat. Dan apa yang disebabkan oleh keringat, bau yang disebabkan oleh keringat. Wa fi hadin nadhafati wiqayatun minal jarathim allati tabibul amrad, dan itu artinya melindungi menyebabkan beberapa penyakit. Wa tatyibun li raihatil jismi, menjadikan aroma yang wangi, aroma badan yang wangi. Mimma yad'u li husulil ulfati wal mahabbati bainana, sehingga bisa mengajak kepada rasa sayang dan rasa menghormati, menghargai di antara manusia. Ini beberapa hadisnya. Hadis riwayat rawal Bukhari wa Muslim wa Abdullahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis dari Aisyah, riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim. Kana nasu ahla amal walam yakun lahum kufatun. Fakana lahum taflun. Mereka bekerja dan mereka tidak punya pembantu, ya. Walam yakun lahu kufatun. Fakana lahum kufat tafalun. Lalu mereka itu mempunyai aroma yang tidak sedap. Faqila lahum law tasaltum yaumal jum'ati. Kan kepada mereka, seandainya kalian itu mandi pada hari Jumat. Fi riwayatin lahuma qala law annakum tatahhartum liyaumikum hadza. Seandainya kalian itu mau membersihkan untuk hari ini. Ini hadis ini juga dijadikan landasan oleh para ulama, disunahkannya mandi Jumat, bukan mandi sholat Jumat. Ada yang ya itu juga benar, tapi yang lebih benar itu adalah bukan mandi sholat Jumat, tapi mandi Jumat. Kalau mandi sholat Jumat kan nanti konotasinya yang melaksanakan hanya yang sholat Jumat. Ibu-ibu nggak mau mandi, gara-gara alasannya itu kan mandi sholat Jumat, yang mau Jumatan bapak-bapak. Padahal hadisnya itu menganjurkan mandi hari Jumat. Oleh karena itu